Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I'm Diki Andrea from the accounting class. Here I will present material about business entities and business activities. Here we go. Di sini saya akan menjelaskan yaitu badan usaha dalam kegiatan bisnis. Badan usaha adalah entitas yang dibentuk untuk menjalankan aktivitas dengan tujuan memperoleh keuntungan menarik dan memiliki berbagai bentuk seperti perseorangan, firma, atau perusahaan terbatas dan berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan barang dan jasa, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Badan usaha memiliki struktur kepemilikan yaitu tanggung jawab serta aturan hukum yang mengatur operasionalnya. Badan usaha adalah pelaku utama. Ia bukan hanya tempat usaha, tapi lembaga yang mengelola semua kegiatan produksi dan keuangan. Nah, fungsi badan usaha sendiri yaitu yang pertama yaitu menghasilkan barang dan jasa. Kedua, menyerap tenaga kerja. Ketiga, yaitu mengelola sumber daya. Keempat, membayar pajak untuk negara. Kelima, menggerakkan perekonomian. Keenam, yaitu mendorong inovasi. Badan usaha bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi dan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Nah, berikut yaitu jenis badan usaha. Yang pertama yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu merupakan perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara dan berfungsi untuk memberikan layanan publik serta mendukung perekonomian nasional. Nah, contoh dari BUMN tersendiri itu ada Pertamina dan PLN. Kedua yaitu badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok swasta dan berfokus pada keuntungan serta inovasi dalam sektor bisnis. Nah, contoh dari BUMS ini adalah Indofood dan Alfamart. Ketiga yaitu badan usaha koperasi. Badan usaha koperasi ini dikenal sebagai organisasi yang dikelola secara bersama oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial, serta mendorong kesejahteraan bersama. Nah, badan usaha koperasi ini yaitu memiliki asas kekeluargaan. Perbedaan utama terletak pada sumber modal dan siapa yang mengendalikan. Selanjutnya yaitu struktur kepemilikan badan usaha. Nah, struktur kepemilikan badan usaha ini ada 3 struktur. Yang pertama ada kepemilikan individual, yaitu kepemilikan ini melibatkan satu orang yang memiliki seluruh hak dan tanggung jawab atas badan usaha tersebut. Kedua, ada kepemilikan bersama, yaitu dalam jenis kepemilikan ini 2 orang atau lebih berbagi hak, tanggung jawab,
dan keuntungan dari badan usaha tersebut. Ketiga, yaitu ada kepemilikan publik, yaitu kepemilikan ini terdiri dari individu yang memiliki saham perusahaan terdaftar di pasar saham, yaitu menciptakan kepemilikan kolektif oleh masyarakat umum. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dalam badan usaha. Nah, tanggung jawab juga dalam badan usaha ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab secara hukum. Nah, badan usaha harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tidak melanggar hukum serta dapat melindungi perusahaan dari sebuah sanksi. Kedua, yaitu tanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab secara sosial ini yaitu berarti usaha ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program-program CSR yang mendukung pembangunan sosial dan lingkungan. Ketiga, yaitu ada tanggung jawab secara ekonomi, yaitu mengelola sumber daya keuangan dengan bijak untuk memastikan keberlanjutan dan memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya ini adalah aturan dan regulasi sebuah badan usaha. Yang pertama, yaitu adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yaitu memahami dan mematuhi hukum yang mengatur operasi bisnis untuk mencegah sanksi dan masalah hukum. Kedua, yaitu ada kebijakan internal, yaitu menetapkan pedoman dan prosedur yang jelas untuk pengambilan keputusan dan operasi sehari-hari dalam sebuah perusahaan. Ketiga, itu ada etika bisnis, yaitu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab sosial dalam semua aspek kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu ada proses pembentukan sebuah badan usaha. Proses pembentukan sebuah badan usaha ini memiliki 3 langkah strategis yang di dalamnya memiliki aspek-aspek tersendiri. Yang pertama itu adalah langkah-langkah pendirian. Langkah-langkah pendirian yaitu melalui serangkaian tahapan yang mencakup perencanaan, pendaftaran, pengaktifan badan usaha sesuai dengan jenisnya. Kedua, menyiapkan dokumen yang diperlukan. Kumpulan dokumen yang harus disiapkan termasuk akta pendirian, NPWP, dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, yaitu persyaratan hukum. Sebuah badan usaha yang akan didirikan atau akan dibentuk harus memenuhi dan memahami ketentuan hukum yang berlaku, termasuk syarat legal dan administratif agar badan usaha ini dapat beroperasi secara sah. Nah, selanjutnya yaitu manfaat badan usaha bagi masyarakat. Manfaat badan usaha ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja ini memuat badan usaha berperan penting dalam menciptakan peluang kerja bagi masyarakat yang membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Kedua, yaitu ada penyediaan barang dan jasa. Dengan menyediakan berbagai barang dan jasa, badan usaha ini memiliki kebutuhan memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ketiga, yaitu ada peningkatan kesejahteraan.
Aktivitas badan usaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan yang lebih merata dan dukungan terhadap program-program sosial. Nah, di sini juga ada tantangan yang dihadapi oleh sebuah badan usaha. Pertama, yaitu ada persaingan usaha. Persaingan usaha ini perusahaan harus menghadapi banyak kompetitor. Karena itu perusahaan itu memerlukan inovasi berkelanjutan dan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan. Kedua, yaitu perubahan regulasi. Perubahan regulasi ini menyebabkan sebuah badan usaha ini dituntut harus cepat beradaptasi dengan masyarakat dengan cepat. Hal ini memastikan kepatuhan hukum sambil mengelola biaya operasional. Ketiga, yaitu ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini yaitu adalah ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan penurunan permintaan dan pendapatan, memaksa sebuah perusahaan untuk menerapkan strategi efisiensi dan pengurangan biaya. Nah, selanjutnya itu ada inovasi dalam sebuah badan usaha. Yang pertama itu ada penerapan teknologi. Sebuah badan usaha harus memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Kedua, yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran digunakan oleh sebuah perusahaan yaitu untuk mengembangkan pendekatan pemasaran yang inovatif untuk menjangkau pelanggan baru dan mempertahankan yang lama. Ketiga, yaitu ada pengembangan produk, yaitu menciptakan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tren konsumtif. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan yaitu tentang kelebihan dan kekurangan kelebihan bentuk badan usaha. Yang pertama itu badan usaha milik perorangan. Badan usaha milik perorangan ini kelebihannya yaitu mudah didirikan, tetapi risiko ditanggung penuh oleh pemilik perusahaan. Contohnya yaitu firma atau CV. Selanjutnya firma atau CV. Yang pertama yaitu kelebihannya adalah modal lebih besar dan tanggung jawab masih besar. Selanjutnya yaitu PT. Yaitu PT ini kelebihannya yaitu aman karena resikonya sangat terbatas. Kedua, tapi proses pendiriannya ini lebih sulit, itu aspek-aspeknya banyak yang harus dipenuhi. Ketiga yaitu koperasi. Koperasi ini kelebihannya yaitu adalah pro terhadap anggota, tetapi memiliki kekurangan yaitu kurang kompetitif untuk usaha skala besar. Nah, jadi setiap bentuk usaha kepemilikan memiliki kelebihan dan resiko yang harus dipertimbangkan sebelum mendirikan usaha. Nah, selanjutnya yaitu ada peran badan usaha dalam bisnis modern. Nah, yang pertama itu ada mendorong inovasi digital. Kedua yaitu ada mendorong inovasi membuka lapangan kerja baru. Ketiga, mengembangkan ekonomi kreatif. Keempat, menarik investor. 5, yaitu memperluas perdagangan global. Keenam dan yang terakhir yaitu mendukung pembangunan nasional. Di era digital, badan usaha berperan dalam transformasi ekonomi dan membentuk peluang sebuah industri baru. Nah, kesimpulannya yaitu adalah badan usaha adalah penggerak kegiatan sebuah bisnis yang merangkum hasil analisis dan diskusi yang telah dilakukan, yaitu menyoroti isu-isu utama dan temuan penting yang dihadapi.
Badan usaha ini juga memiliki peran ekonomi, sosial, dan hukum. Banyak sebuah badan usaha yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Setiap bentuk pemilikan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you for attention. Thank you for attention. I end with peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.